Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahban Al-Badri. Kemudian info 70 123 114. Saya dari jurusan D3 Sistem Informasi kelas D3 SI 4702. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang proposal rencana bisnis Silaturahmi, yaitu bisnis yang bergerak di segmen jasa untuk pembuatan web dan aplikasi. Untuk proposal bisnis ini sendiri dikembangkan oleh dia. Langsung saja, ini merupakan ringkasan proposal dan rencana bisnis untuk Semester.id. Semester.id sendiri merupakan perusahaan pengembangan sistem informasi terpadu untuk instansi pendidikan, pemerintahan, dan juga bisnis skala menengah. Nah, untuk produk utamanya sendiri, bisnis Semester.id sendiri cukup banyak segmentasinya, yaitu mulai dari sistem informasi sekolah, sistem informasi desa, sistem pos UKM, maupun layanan pelatihan dan pendampingan. Di mana untuk layanan pelatihan dan pendampingan sendiri mereka membuka training bagi klien yang ingin belajar jasa dan keahlian untuk sistem informasi. Nah, untuk visinya ada dua. Yang pertama yaitu menjadi pengembang sistem informasi terpercaya di Indonesia. Kemudian untuk bisnis sendiri menyediakan solusi IT yang terjangkau, mudah digunakan, dan berbasis teknologi terbaru. Nah, untuk kelebihan dari proposal bisnis plan ini, yang pertama adalah kustomisasi produk, di mana eh, pada bisnis ini klien bisa bebas menentukan akan seperti apa proyek yang klien mau, yaitu solusi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien. Nah, kemudian yang kedua, yaitu harganya yang bersaing. Untuk sistem pengembangan bisnis ini, mereka sebisa mungkin dapat kompetitif dengan harga yang ada di pasar agar konsumen atau segmentasi dapat melihat ke arah mereka. Kemudian yang ketiga adalah layanan pengguna jual duluan. Nah, di mana ketika klien selesai dengan proyeknya, mereka klien akan diberikan support berupa garansi 6 bulan dan juga dukungan teknis selama 6 bulan. Nah, ini mencakup seluruh kesalahan teknis ataupun maintenance yang dapat klien dapatkan. Kemudian yang keempat yaitu inovasi teknologi. Nah, untuk semester studi sendiri mereka menerapkan teknologi tidak seperti serta fitur minimal untuk akses nilai atau suratnya. Nah, di mana mereka tidak hanya membuat aplikasi secara web tapi juga secara mobile sehingga lebih mudah untuk diakses konsumen dari klien yang membuat aplikasi. Kemudian yang kelima ada target pasar yang luas. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk si Master.id ini memiliki cakupan target pasar yang lumayan banyak seperti sekolah, kantor desa, KM, pun lembaga-lembaga kursus. Nah, untuk kekurangannya sendiri ada tiga untuk bisnis si Master.id ini. Yang pertama itu brand awareness yang belum terbangun. Tentu saja karena ini merupakan uh, terus bisnis yang baru dibangun, mereka punya tantangan untuk memperkenalkan perusahaan mereka di pasar. Nah, ini juga bertujuan agar mereka dapat kompetitif. Kemudian yang kedua ada tantangan kompetitor. Nah, untuk segmen jasa ini sudah sangat banyak kompetitor yang ada di pasar. Oleh karena itu, si Master.id harus bisa beradaptasi dengan persaingan dengan perusahaan besar yang lebih berpengalaman. Kemudian yang ketiga ada ketergantungan pada modal pinjaman. Nah, untuk bisnis plan ini sendiri, mereka mengandalkan pinjaman bank untuk memulai bisnisnya. Tentu saja ini akan meningkatkan risiko di mana jika sewaktu-waktu bisnis tidak berjalan sesuai rencana, maka akan lebih banyak hal yang akan ditanggung. Nah, karena mereka menggunakan pinjaman bank yang tentu saja memiliki tenggat waktu seperti itu. Nah, untuk solusinya sendiri, yang pertama, eh, mereka dapat fokus untuk membangun kepercayaan pelanggan. Tentu saja karena mereka melakukan branding perusahaan itu, mereka dapat fokus pada hal-hal yang dapat membuat perusahaan mereka atau bisnis ini menjadi lebih banyak dikenal seperti branding, kemudian studi kasus dan testimoni. Nah, ini juga dapat meningkatkan kepercayaan dari konsumen sehingga konsumen mau mencoba eh, men- untuk di bisnis ini seperti itu. Kemudian yang kedua ada diversifikasi sumber pendanaan. Nah, karena sebelumnya mereka berencana untuk eh, melakukan pinjaman bank sebagai dari awal, menurut saya mereka dapat mencari kemitraan yang lebih strategis serta mencoba
beberapa pendanaan alternatif. Hal ini tentu saja akan lebih aman dibanding melakukan pinjaman bank. Karena ketika mereka punya mitra, mereka dapat lebih gampang untuk diskusi dengan mitranya terkait masa depan perusahaan dan juga untuk strategi perusahaan itu. Kemudian yang ketiga itu ada fokus pada pengembangan. Nah, pengembangan bisnis orang, kita bisa lebih agresif dalam menyusun strategi di pasar sehingga ini dapat membuat mereka terlihat lebih kompetitif di mata kompetitor yang lain dan juga mereka dapat menarik konsumen untuk mencoba. Kemudian ada program ini, mereka dapat melaksanakan program ini di mana ini bisa mengundang calon konsumen agar bisa melihat seperti apa fokus dari bisnis ini dan dapat membuat konsumen melihat kelebihan-kelebihan dari bisnis semester dari bisnis ini sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam kali mohon dimaafkan. Kemudian kita lain.